Anda itu siapa? Baru yang kedua, video terkait Anda akan melaporkan. Ya kan? Yang membuat Agus kita laporin. Termasuk FI yang meninggalkan Agus, melantarkan Agus kita laporin. Coba FI, kalian organisasi bukan mana? Kalau kalian punya kredibilitas yang mantap, mana kartu anggota kalian kalau aku katakan sendiri ya? Kamu sadar nggak? Oke, Anda bilang akan melaporkan LQ Indonesia Law Firm. Saya umumkan, LQ itu omong gede. Udah jangan banyak omong deh gitu. Tidak ada yang mempermalukan kalian. Saya juga bukan wakil atau kuasa kalian. Saya hanya temannya Alvin. Kalau saya menyatakan mungkin dampak daripada kematian itu adalah satu dia terpukulnya. Kenapa? Karena Alvin dilaporin mereka, didoain mati sama mereka. Pernyataan keras Farhad Abbas yang menyinggung kantor hukum mendiang Alvin Lim yakni LQ Indonesia Law Firm kini berbuntut panjang. Baru-baru ini, para advokat yang tergabung dalam LQ Indonesia Law Firm menuntut pertanggungjawaban dari Farhad Abbas atas ucapannya tempo hari yang menyebut telah menegur para advokat dari kantor hukum LQ Indonesia Law Firm terkait tidak lagi menjadi kuasa hukum Agus Salim. Atas ucapan Farhad Abbas tersebut, para advokat dari kantor hukum LQ Indonesia Law Firm merasa keberatan lantaran tidak pernah ditegur sebagaimana yang diucapkan Farhad Abbas. Lantas, akankah kisruh yang terjadi di antara dua kubu itu akan menjadi konflik terbuka? Seperti apa respon dari Farhad Abbas atas tantangan dari para advokat LQ Indonesia Law Firm? Ingin mengklarifikasi terkait video TikTok dari Farhad Abbas yang katanya menegur semua anggota LQ Indonesia Law Firm. Sebelumnya saya ingin menunjukkan video yang Farhad Abbas yang menyatakan gimana tuh Bang? Ini Ya namanya lah, hanya orang yang punya idealis yang bisa membela Agus. Di Alvin Lim itu nggak semuanya juga yang punya. Alvin Lim cuma satu di situ. Makanya saya berkawan, saya hormat sama dia. Kalau yang lain-lain udah saya tegur semua. Oke, di sini saya ingin mengklarifikasi dan minta pertanggungjawaban terhadap Bapak Farhad Abbas. Dalam video TikTok itu Anda menyatakan bahwa Anda pernah menegur semua LQ Indonesia Law Firm. Kami semua ini anggota LQ Indonesia Law Firm. Kapan dan di mana Anda menegur kami? Saya, Nathaniel Huta Gaul, bagian dari LQ Indonesia Law Firm, tidak pernah. Anda siapa menegur kami? Anda siapa di Indonesia ini? Anda siapa juga di LQ? Seberapa pengaruh Anda terhadap LQ? Dan Anda selalu mencoba menggiring-giring opini seakan-akan Anda jauh lebih berkuasa, jauh lebih kuat daripada. Gak ada, bos. Saya minta Farhad Abbas klarifikasi dan bertanggung jawab atas pernyataan Anda yang menyatakan bahwa pernah menegur. Sebutkan kapan dan di mana. Kok bisa negur-negur? Anda itu siapa? Baru yang kedua, video terkait Anda akan melaporkan. Ya kan? Yang membuat Agus kita laporin. Termasuk FI yang meninggalkan Agus, melantarkan Agus kita laporin. Coba FI, kalian organisasi bukan mana? Kalau kalian punya kredibilitas yang mantap, mana kartu anggota kalian kalau aku katakan sendiri ya? Kamu sadar nggak? Oke, Anda bilang akan melaporkan LQ Indonesia Law Firm. Anda menyatakan itu secara resmi di media. Saya tantang Anda sekarang, laporkan, adukan, supaya ada cara buat kami dari LQ Indonesia Law Firm untuk berhadapan dengan Anda, supaya Anda tahu bagaimana kualitas dari rekanan LQ Indonesia Law Firm. Biar Anda tahu, bukan hanya Anda yang dekat sama Pak Alvin. Kami bisa jadi jauh lebih dekat dengan Pak Alvin. Jadi saya tantang Anda untuk bertanggung jawab atas pernyataan, akan mengadukan dan melaporkan. Saya tantang supaya kita ada cara untuk berhadapan. Jadi dari dua video itu saya minta pertanggungjawaban dan klarifikasi Anda Farhad Abbas terkait pernah menegur dan akan melaporkan kami ke organisasi advokat. Saya tunggu. Saya kira itu ya cukup. Saya umumkan, LQ itu omong gede, nggak ada keluar uangnya, ya. Omong gede ini, nggak pernah ngeluarin uang buat Agus. Cuma bawa berobat gratis. Saya lihat dokternya bukan dokter ahli. Karena saya cari ahli kornea dan retina. Nggak ada. Jadi cuma dilihat doang. Nggak ada, di paling biaya cuma 300.000 gratis.
Dokter kulit ya, dokter kulitnya hanya cuci aja. Nasihati saya kenal baik semuanya. Tidak pernah ke Singapura, omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah. Mau ngomong apa? Statement Elky, nggak ada keluar uang, nggak capek, malah dipromosiin kantornya, malah dipotong pita. Agus tuh pahlawan Elky, ya. Jangan bikin-bikin malu Elky. Jangan bikin malu kamu. Kecuali kamu keluar uang 500 juta buat Agus. Ini nggak ada keluar apa-apa. Jangan bikin malu kamu. Kecuali kamu keluar uang 500 juta buat Agus. Ini nggak ada keluar apa-apa. Keputusan LQ Indonesia Law Firm yang mundur menjadi kuasa hukum Agus Salim kini menimbulkan polemik cukup serius. Farhad Abbas yang juga kuasa hukum Agus Salim menuding para advokat LQ Indonesia Law Firm sepeninggal mendiang Alvin Lim tidak ada yang becus serta tidak berkualitas. Mereka tidak menjalin komunikasi dengan Agus terkait agenda dan pihak mana saja yang menjadi kuasa hukumnya. Menanggapi kekisruhan tersebut, pihak LQ Indonesia Law Firm buka suara terkait mundurnya menjadi kuasa hukum Agus Salim. Meski sudah menyatakan mundur dan tidak lagi terlibat dalam kasus hukum Agus Salim, perselisihan dengan Farhad Abbas belum sepenuhnya tuntas. Alhasil, kedua belah pihak terlibat saling sindir satu sama lain. Mengenai pengambilan kasus Bapak Agus Salim oleh LQ Indonesia Law Firm. Nah, ini mohon kepada masyarakat mengerti, walaupun memang sulit dipercaya, tapi inilah faktanya bahwa LQ Indonesia Law Firm itu mengambil kasus Bapak Agus Salim murni karena memang membantu. Pada saat itu almarhum Bapak Alvin Lim menyampaikan kepada kami bahwa beliau merasa kasihan. Bapak Agus Salim ini sudah menjadi penyandang disabilitas, namun perkaranya tidak kunjung selesai. Oleh karena itu akhirnya Bapak Alvin Lim setuju untuk membantu Bapak Agus Salim. Oleh karena itu mohon kedepannya tidak lagi memberikan pernyataan-pernyataan yang simpang siur atau yang salah mengenai alasan kenapa LQ Indonesia Law Firm mengambil kasus Bapak Agus Salim. LQ ini bikin konferensi pers mundur, malu. Lu kalau pengacara profesional lu datangin, ini orang buta datangin Pak, kita biaya segini, nggak mampu kan dulu lu yang mau tanggung biayanya. Dan waktu perkara misnya itu kan dia bilang katanya pada tanggal 8 sidang udah ada lawyer itu Farhad Abbas dan teman-teman di tim nih. Karena Alvin meninggal, kita kan kuasa sama-sama. Kenapa minder? Emang lu siapa nggak kenal saya? Berarti dia adalah pengacara yang tidak telepon, tidak komunikasi sama Agus. Baru itu dijadikan alasan mundur. Mengapa LQ mencabut kuasanya dari kuasa dari Agus? Nah, perlu diketahui bahwa pada saat sidang yang dilakukan pada tanggal 8 bulan Januari itu, kami sebagai kuasa telah menghadiri sidang tersebut. Namun karena pas sidang yang dilakukan itu tiba-tiba ada seorang lawyer atau ada 2 orang lawyer yang masuk dalam persidangan itu, maka kami keberatan. Kami tanpa tahu mengetahui, tanpa tahu menahu siapa kedua lawyer itu tiba-tiba mengambil posisi sebagai kuasa hukum dalam persidangan tersebut. Nah, ini yang menjadi keberatan dari kami. Kenapa tanpa ada konfirmasi, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba ada lawyer yang masuk menjadi kuasa hukum dari Agus. Nah, saudara mengatakan bahwa kami tidak paham. Kami lebih paham daripada Anda. Di situ jelas bahwa kami memiliki hak, jadi bukan kewajiban lagi, hak. Ketika mau berhenti jadi kuasa hukum, kami diberikan hak oleh undang-undang. Nah, apalagi karena sudah ada masalah, sudah ada kami anggap pelanggaran etik di situ. Melanggar etik dalam hal ini karena Agus tanpa mengkonfirmasi kepada kami, tanpa memberitahukan kepada kami, tiba-tiba ada lawyer lain selain dari LQ, maka kami menghargai keputusan Agus, kami mundur sebagai kuasa hukum. Seperti itu. Jadi jangan membuat opini publik di sini seolah-olah LQ meninggalkan Agus. Tidak sama sekali. Di sini kami menekankan tidak membahas Agus secara substansial. Tapi ini karena persoalan itu yang saudara Farhad gembar-gemborkan di media seolah kami meninggalkan Agus. Tidak, saudara.
kami mencabut kuasa dari Agus karena kami menghargai keputusan Agus ingin memakai jasa lawyer lain. Ya, yang punya kualitas itu cuma Alvin Lim aja. Kalau yang lainnya pasti nggak ada uangnya, nggak ada apanya. Pasti dia harus cabut. Hanya orang yang punya idealis yang bisa membela Agus. Di Alvin Lim itu nggak semuanya juga yang punya Alvin. Alvin Lim cuma satu di situ. Makanya saya berkawan, saya hormat sama dia. Kalau yang lain-lain dulu saya tegur semua. Ya kan? Saya udah tegur semua mulutmu. Dia ngakunya bercanda-bercanda biar top katanya. Jadi ya pengecar-pengecara di Alvin Lim, kalau lu ngomong mempermalukan cabut, belum abunya aja belum, baru jadi abu mayatnya bos kamu masih mempermalukan dia ya. Saya catat kamu nanti gitu. Tapi Udah kalau cabut aja. Saya kan sama Alvin sama lawyernya. Nggak ada Alvin ada saya. Gitu. Kenapa sih? Ya kan? Nggak usah. Kita juga nggak ngerepotin Alvin Lim selama ini. Hanya satu kali aja pergi berobat kok. Itu pun dokternya nggak ada ngasih uang, nggak ada ngasih apa. Justru kalian top gara-gara saya kasih kesempatan menangani kasus Agus gitu. Walaupun saya mengalah ya. Nah kalau kualitas Alvin saya akui, tapi kalau yang lain nggak boleh lagi. Daripada kalian mundur, gue yang suruh Agus cabut. Agus kembali di handle sama Farhad Abbas. Jadi jangan lagi kalian berpolemik ya, jangan tinggalin Agus. Bagi kita nggak ada kenal, yang kita kenal cuma satu aja, hanya Alvin Lim. Yang lain nggak kita kenal. Jadi jangan mempermalukan Agus lagi ya. Bosmu itu udah orang yang kita baik dan kita sahabat saudara saya. Jadi kalau kalian mempermalukan mundur-mundur ngejek-ngejek Agus, ntar saya permalukan. Perselisihan yang terjadi antara Farhad Abbas dengan para advokat yang tergabung dalam keluarga besar LQ Indonesia Law Firm yang didirikan oleh mendiang Alvin Lim belakangan ini memang sangat tajam. Sebelumnya, Farhad menyinggung sebab kematian Alvin Lim yang dikaitkan dengan podcast di kanal YouTube Denny Sumargo saat membahas uang donasi Agus Salim. Pernyataan Farhad Abbas pun menuai polemik, sampai-sampai pihak keluarga dari Alvin Lim angkat bicara. Lantas, apa tanggapan keluarga Alvin Lim atas pernyataan Farhad Abbas tersebut? Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Enggak, itu nggak benar ya. Tadi udah dijelasin kronologinya gimana. Saya pikir netizen juga pintar lah. Ya, ini mau klarifikasi aja soalnya kemarin-kemarin ada sempat yang ngomong dari mengatasnamakan keluarga. Kami kan lagi masa berduka, kami nggak mau keluarin statement apa-apa kan sampai selesai kemarin acara. Ya, di sini kami mau klarifikasi aja sih kalau Alvin meninggal karena stres uangnya Agus ke sana. Itu nggak benar ya, memang karena dia lemas aja sih. Alvin Lim meninggal bukan karena itu. Saya sudah langsung tanya kepada istrinya dan bahkan detik-detik terakhir beberapa hari sebelum Alvin Lim tiada, Alvin Lim berpulang, saya komunikasi intens dengan Alvin Lim ya. Jadi saya pastikan Alvin Lim meninggal bukan karena nonton podcastnya Densu. Sehingga kalau ada oknum yang mengatakan bahwa Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, saya lihat hati-hati dengan ucapan itu. Karena ucapan itu kalau menimbulkan kericuhan atau kerusuhan di tengah masyarakat, maka itu akan menjadi delik pidana, menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan suatu keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jadi gua harap kepada oknum yang mengatakan Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, tobat lagi. Jadi kalau kronologis itu kan tadinya habis cuci darah ya. Kita biasanya cuci darah 2 kali seminggu. Cuman karena waktu itu memang pulang dari Cina, di sana kan cuci 3 kali seminggu. Dirasa lebih baik gitu loh, lebih bersih, nggak gatal-gatal. Jadi di sini kita mau samain juga. Jadi setelah hari Jumat kita cuci darah, Sabtu kita minta cuci darah lagi ekstra karena ya kan yang gagal ginjal banyak ya, kita dapat slotnya ya bisanya di hari Sabtu lagi gitu. Terus setelah pulang cuci darah itu memang lemes banget ya, biasanya memang butuh tidur setelah cuci darah. Terus pokoknya pulang-pulang itu sekitar sore, dia lemes banget, dia mau tidur karena memang udah beberapa hari
Nggak tidur, nggak makan. Ya susah tidur dan susah makan. Karena obat. Ya terus habis itu pokoknya semalam itu baru pulang dia minta tukang pijit. Oke kita pijit, oke kita panggil tukang pijit. Udah dikasih obat untuk tambah darah. Terus dia juga minta obat tidur, saya kasih obat tidur juga udah resep dokter ya, karena memang susah sekali tidur, kasihan kan, ya udah dikasih. Terus habis itu setelah pijit ya udah dia tidur. Dari semalam saya bentar-bentar jagain, liatin, sejam sekali saya lihat, oh masih tidur, masih oke. Terus waktu itu pagi itu memang rencananya berangkat ke Surabaya, saya sempat bangunin jam 5:30 pagi. Kok ini, ayo mau berangkat ke Surabaya nggak? Mau, dia bilang mau. Terus dia angkat tangannya gitu, terus mau, ya udah saya angkat bangunin kan, karena dia memang ternyata nggak kuat, dia begini. Saya angkat, sempat saya angkat, duduk masih sempoyongan, terus saya bilang udahlah nggak usah ke Surabaya, udah ini lemes begini, udah lanjut aja tidur nggak apa-apa, karena dari sebelum-sebelumnya kan pernah tidur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.